Halo semuanya, nama saya Windra Swastika. Di video ini saya akan sharing ya tentang bagaimana cara kita menggunakan fungsi if pada Excel. Ya, fungsi if itu adalah salah satu fungsi yang sangat populer ya, sangat sering digunakan. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya yang pertama untuk menggunakan fungsi if itu harus ada yang perlu diuji dulu. Apakah satu kondisi bernilai benar atau bernilai salah? Jika bernilai benar, apa yang harus dilakukan? Dan jika bernilai salah, apa yang dilakukan? Jadi hanya ada dua kondisi, yaitu benar atau salah. Nah, di sini saya punya contoh ya. Misalnya ini ada NIM, kemudian nama mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS, kemudian nilai akhir ya berdasarkan rumus tertentu, 30% UTS tambah 70% UAS. Nah, kemudian ditentukan statusnya apakah mahasiswa itu lulus atau tidak. Nah, kondisi yang menyatakan lulus adalah ketika nilai akhir ya, nilai akhir di atas 55, maka dia dinyatakan lulus. Ini kondisinya ya. Selain itu jika nilainya lebih kecil atau sama dengan 55, dia dinyatakan tidak lulus ya. Ini adalah kondisi yang nanti akan kita gunakan sebagai kondisi di dalam if. Nah, kita bisa memberikan if apakah mahasiswa ini lulus atau tidak. Tentu kalau datanya kecil kita bisa manual ya, tapi ya tetap merepotkan. Nah, kita bisa menggunakan if diawali dengan sama dengan ya, if kemudian diikuti dengan logical test. Logical test maksudnya apa? Apa yang mau diuji? Kondisi apa yang mau diuji? Ya, di sini adalah kondisi yang mau diuji adalah nilai pada kolom E2 ya, E2 apakah lebih besar dari 55. Jika nilai dari E2 lebih besar sama dengan lebih besar 55, maka dia dinyatakan lulus ya. Maka isi dari sel ini adalah lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Hanya ada dua kondisi, lulus atau tidak lulus. Nah, seperti ini rumus if-nya ya. Perhatikan di sini menggunakan titik koma. Mungkin kalau regional setting di PC Anda menggunakan Amerika, di sini harus dipisahkan dengan koma. Tapi kalau regional settingnya menggunakan Indonesia, pemisahnya adalah titik koma. Ya, di sini saya menggunakan setting regionalnya Indonesia, jadi saya pisahkan dengan menggunakan titik koma. Ya, saya enter, hasilnya adalah lulus. Dia nilai akhir 61,3 dan statusnya lulus. Ya, daripada setiap kali saya harus mengetikkan if, saya akan kopikan ya, copy Ctrl C atau Command C kalau di Mac. Kemudian saya blok mana yang mau di copy, di area mana yang mau di copy, lalu saya bisa Ctrl V. Nah, hasilnya muncul lulus, lulus, tidak lulus. Kita lihat statusnya, nilai akhirnya adalah 33,5 sehingga dinyatakan tidak lulus dan seterusnya. Ya. Nah, seperti ini untuk yang dua kondisi. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau misalnya untuk yang lebih dari satu kondisi? Misalkan kondisinya sekarang adalah seperti ini. Jika nilainya di atas 80, kita beri grade ya, grade sangat bagus ya. Jika nilainya antara 56 sampai 79, maka kita katakan bagus. Dan jika nilainya kurang dari 55, maka nilainya kita sebut sebagai kurang. Nah, bagaimana kita bisa membuat grade sangat bagus, bagus atau kurang seperti ini? Padahal fungsi if hanya mengenal kondisi benar atau salah. Ya, kita bisa memasukkan if di dalam if ya, biasa disebut sebagai if bersarang ya. Saya bisa if dulu ya. Yang pertama jika saya tunjuk di sini ya, jika nilainya E2 itu yang paling gampang tentu jika dia lebih besar dari 80 ya. Jika dia lebih besar dari 80 maka kita bisa menuliskan dia sangat bagus begini ya. Nah, sekarang pertanyaannya iya kalau dia lebih besar 80 kita bisa bilang sangat bagus gitu. Tapi bagaimana kalau dia kurang dari 80? Ketika dia kurang dari 80, maka ada dua kemungkinan, yaitu bagus atau kurang. Nah, ketika tinggal dua kemungkinan seperti ini, kita bisa memasukkan if yang kedua di sini. Jadi ketika nilainya kurang atau sama dengan 80, maka dia akan mengevaluasi atau dia akan mengerjakan if yang di sini. Di mana if yang di sini kita bisa cek ya, kita bisa cek apakah E2 itu kurang dari 55 ya. Kalau dia kurang dari 55 maka kita sebut kurang ya. Jika tidak berarti kemungkinan terakhirnya dia adalah
bagus ya. Kita tutup, kurungnya ada 2. Nah, seperti ini. Jadi jika lebih dari 80 sangat bagus ya. Jika tidak lebih dari 80 berarti masih ada 2 kemungkinan, yaitu nilainya antara 56 sampai 79 atau nilainya 55 0 sampai 55. Nah, 2 kemungkinan ini kita masukkan ke dalam if yang kedua yang diletakkan pada kemungkinan ketika E2 ini kurang atau sama dengan 80. Nah, beginilah hasil dari perintah if-nya. Jadi 61,3 ya, masuk di kategori bagus. Saya akan kopikan ya. Ctrl C, kemudian saya blok, Ctrl V, hasilnya adalah seperti ini. 82,3 hasilnya sangat bagus ya. Kemudian 33,5 kurang karena kurang dari 55 ya, 44,2 kurang karena kurang dari 55. 70 bagus karena ada di range 56 sampai 79. Nah, seperti itu contoh penggunaan if ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk mempelajari Excel, yaitu fungsi if, baik if yang biasa maupun if yang bersarang ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan like atau subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.